Halo, selamat siang. Saya akan membahas tentang cara proses KPR yang benar. Ya, ada beberapa proses KPR yang benar itu kita membuat contoh ya di Bank BTN. Ada beberapa persyaratan khusus di bank yang bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Ada beberapa persyaratan khusus, yaitu satu, penghasilan tidak lebih dari 8 juta rupiah. Ya, penghasilan tidak lebih dari 8 juta rupiah, yaitu kita melihat dari peraturan menteri yang sekarang ini itu tidak lebih dari 8 juta rupiah. Yang kedua, si debitur belum memiliki rumah dan atau belum pernah menerima KPR bersubsidi. Ya, itu kedua. Yang pertama tadi, penghasilan tidak lebih dari 8 juta. Yang kedua, belum pernah menerima KPR bersubsidi. Yang ketiga, dia berdomisili di atau bekerja di tempat daerah dia berada. Contoh, dia bekerja di Kota Binjai. Ya, dia harus mengambil rumah di Kota Binjai itu. Tidak boleh dia mengambil rumah di kabupaten yang lain atau kota yang lain. Yang ketiga, surat keterangan belum memiliki rumah. Nah, tadi berhubungan dengan tadi yang surat belum pernah menerima KPR subsidi, dan dia harus melengkapi syarat ini dengan ditunjukkan dengan surat keterangan belum memiliki rumah dari lurah. Ya, yang kelima, dia tidak pernah memiliki catatan hitam di bank manapun ataupun di leasing manapun, karena ini akan berpengaruh pada proses dia untuk mengajukan KPR. Yang selanjutnya, ya syarat umumnya ya fotokopi KTP, NPWP, kartu keluarga, surat keterangan surat nikah atau akta nikah bagi yang sudah menikah, dan bagi yang belum menikah dia harus melengkapi dengan menunjukkan dengan surat keterangan belum menikah dari lurah, atau surat keterangan lajang, atau surat keterangan belum sama sekali terikat pada pernikahan. Dan proses KPR ini setiap bank itu bermacam-macam, ya. Setiap bank itu bermacam-macam. Ada Bank BTN, dia memproses, pertama kali kita mengisi formulir di yang disediakan oleh Bank BTN. Setelah mengisi formulir dan mengumpulkan data-data yang tadi, surat keterangan kerja bagi yang bekerja, surat keterangan usaha dari yang wira swasta, dia harus mengumpulkan semua itu dan dia akan mengembalikan ke Bank BTN. Nah, setelah Bank BTN menerima berkas yang tadi, BTN akan memverifikasi data, apakah datanya ini benar ditulis oleh si calon debitur tadi. Setelah itu, pihak Bank BTN dalam hal ini akan melakukan proses wawancara. Nah, di proses wawancara ini akan ditanyakan apakah benar Bapak mengambil rumah subsidi, apakah benar Bapak mengambil rumah di perumahan si A, si B, si C, di C, di si E, apakah benar Bapak bekerja di A, di B, atau di C, apakah benar gaji Bapak sekian, apakah benar Bapak belum memiliki rumah. Itu akan diverifikasi sama orang Bank BTN. Setelah proses wawancara tadi, Bank BTN akan
melakukan analisa beberapa hari ke depan akan memeriksa proses wawancara tadi, apakah benar dia betul-betul ingin memiliki rumah tadi. Setelah nanti dia melakukan proses proses analisa tadi, setelah disetujui akan keluar namanya SP3K, Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit. Ya, Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit SP3K. Nah, itulah nanti surat itu akan menandakan bahwa kita sudah diterima atau tidak diterimanya proses KPR tadi. Nah, kalau sudah dikeluarkannya SP3K tadi, berarti si calon debitur sudah disetujui oleh pihak bank. Nah, setelah itu pihak bank akan menghubungi si debitur untuk melakukan proses akad kredit. Ya, akad itu adalah perikatan perjanjian kredit. Seperti akad nikah, perjanjian nikah, ini kita akan namanya akad kredit, perikatan kredit, ya. Nah, perikatan ini dia akan menghubungi si debitur atau mungkin ke pihak developer untuk menanyakan kapan untuk proses akad kredit, ya. Yang pastinya memang rumahnya harus sudah siap 100% secara fisik. Ya, mungkin kalau ada kekurangan misalnya kayak jalan, jembatan mau ke rumah, itu mungkin belum dikerjakan, akan dilakukan proses retensi, ya. Dananya akan ditahan berapa persen dari pihak bank sebagai jaminan untuk penyelesaian rumahnya siap dihuni. Nah, setelah sudah dikonfirmasi ke pihak perumahan kapan kita akad kreditnya, nah si konsumen akan melengkapi data kepada notaris, yaitu untuk pembuatan akte jual beli, untuk penandatanganan akte jual beli, untuk dibalik namakan sertifikatnya. Nah, di sini si calon debitur harus mengerti apa itu sertifikat. Sertifikat ada dua jenis. Sertifikat di perumahan itu ada dua jenis, yaitu sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Nah, perumahan juga, developer juga harus menjelaskan apa itu sertifikat hak guna bangunan dan apa itu sertifikat hak milik. Nah, sertifikat hak guna bangunan itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang memiliki jangka waktu tertentu. Nah, di sertifikat itu ada tertulis kapan berakhirnya sertifikat tersebut. Ya, sertifikat milik adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang tidak ada batasan waktu. Arti kata sudah menjadi hak milik kita. Nah, tadi beda dengan hak guna bangunan, itu ada waktu tertentu yang dimana itu bisa sertifikatnya bisa mati karena dengan batas waktu tertentu tadi. Ya, ini harus diperhatikan sama calon debitur, apakah developernya memproses berkas itu dia sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak milik. Nah, calon debitur itu harus mengerti tentang dua hal ini. Ya, jangan nanti ketika akad kredit si marketing bilang sertifikat hak milik, tiba-tiba nanti pas akad dan pelunasan udah lunas rumahnya, tiba-tiba dapat sertifikat hak guna bangunan. Nah, itu harus hati-hati. Ya, tapi zaman sekarang ini setiap perumahan itu jarang sekali menggunakan sertifikat hak guna bangunan, pasti ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Nah, setelah akad kredit tadi, si konsumen itu akan diundang ke bank untuk melakukan penandatanganan akta jual beli tadi di hadapan notaris dan di hadapan oleh developer dan pihak bank. Jadi ada 4 pihak yang akan hadir di situ, yaitu notaris, bank, developer, dan si calon debitur. Nah, setelah melakukan perjanjian tadi diteken, nah si developer akan melakukan serah terima. Nah, si debitur juga harus melihat rumahnya seperti apa, apakah ada kurang-kurang pecah-pecah keramiknya, pintunya rata-rata atau semana, akan komplain aja ke perumahannya. Nah, akan serah terimakan. Nah,
si konsumen juga harus tahu, jangan mau melakukan perikatan ketika rumah belum bisa ditempati. Ketika nanti rumah misalnya nggak bisa ditempati sama sekali, lapor ke pihak bank, ya. Jangan mau serah terima rumah belum bisa ditempati, ya, hati-hati, ya. Lebih baik kita harus menyelesaikan rumah itu ya minimal ada listrik dan ada airnya, ya walaupun jalan belum selesai tapi minimal bisa ditempati, ya. Ini akan menjadi kerugian bagi pihak debitur. Akan serah terima. Nah, itulah proses dari proses pihak KPR proses KPR tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Itulah tadi penjelasan saya tentang mengenai proses KPR tadi. Nah, bagi calon-calon debitur untuk memerhatikan perumahan mana yang memang memiliki kualitas yang baik, dan developernya yang bisa dipercaya. Sekarang banyak developer yang tanda kutip bermain untuk melakukan pembangunan rumah ini. Tapi dengan sistem sekarang, pemerintahan Pak Jokowi sudah membuat reformasi di bidang proses ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu membuat aplikasi namanya Sikasep. Ya, Sikasep ini aplikasi di mana calon debitur bisa melihat perumahan mana di daerah mana. Jadi kalau sudah terdaftar Sikasep ini adalah perumahan itu sudah aman, arti kata aman, tidak ada masalah, baik, dan proses pembangunan juga baik, ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Itulah proses. Saya akan melakukan vlog selanjutnya untuk mungkin vlog selanjutnya untuk bagaimana cara untuk pengajuan KPR kita disetujui. Oke teman-teman, selamat siang. See you.